Assalamualaikum baraya. Kumaha daramang. Tepang deui sareng Mang Ucok. Kuy di video kali ini Mang Ucok akan membahas sebuah film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Rings. Film terbaru dari Marvel ini bercerita tentang seorang anak bernama Shang-Chi yang harus menghadapi masa lalunya setelah bertahun-tahun kabur dan menghindar. Penasaran kan sama alur ceritanya? Tapi sebelum ke ceritanya, tong hilap nyana heula cikopi sagelas jeung rokok kretekna sabatang. Tong hilap deui dukung channel BT Ucok dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ya baraya, tanpa berlama-lama lagi yuk langsung kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan legenda 10 cincin sejak ribuan tahun silam. Konon katanya, pemilik 10 cincin itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa, serta dijanjikan keabadian. Seorang pria bernama Wenwu adalah lelaki beruntung yang berhasil mengumpulkan ke-10 cincin tersebut. Selama ribuan tahun, Wenwu membuat sebuah organisasi yang bernama Ten Rings, yang berisi para prajurit dari berbagai belahan dunia untuk melakukan pemberontakan dan memperoleh kekayaan, sampai akhirnya di tahun 1996 Wenwu merasa tertarik dengan sebuah desa bernama Desa Talo. Desa Talo diketahui menyimpan berbagai makhluk mitos dan juga sihir kuno. Tanpa membuang waktu, Wenwu dan anak buahnya pun langsung pergi menyelidiki desa tersebut. Tak disangka, Desa Talo yang suci dilindungi dengan sangat ketat. Hal itu dapat dilihat dari kondisi hutan di sekitar desa, berbentuk seperti labirin yang bahkan bisa menghimpit siapapun yang mencoba menerobosnya. Alhasil, mobil yang ditumpangnya Wenwu pun kecelakaan dan terjatuh dari atas tebing. Wenwu yang berhasil selamat masih tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menelusuri hutan itu sendirian. Setelah berjalan beberapa saat, ia pun bertemu dengan penjaga desa Talo yang bernama Yang Li. Dengan 10 cincin yang dimilikinya, Wenwu yakin bahwa ia bisa mengalahkan Yang Li dengan mudah. Namun nyatanya, Yang Li yang ditugaskan sebagai penjaga desa Talo bukan tanpa alasan. Ia merupakan seorang prajurit yang sangat tangguh, sehingga untuk pertama kalinya Wenwu berhasil dikalahkan. Tak diduga, hal itu pun membuat Wenwu terpikat akan kecantikan dan kekuatan Yang Li. Karena cinta mereka ternyata tak mendapatkan restu dari tertua desa, Yang Li pun terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya dan hidup normal bersama Wenwu. Tak hanya itu, Wenwu juga rela melepaskan ke-10 cincinnya dan juga organisasinya agar ia dan Yang Li bisa hidup dengan damai. Dari pernikahan itu, mereka pun dikaruniai 2 anak, yaitu Shang-Chi dan Xialing. Pada suatu hari, Yang Li menceritakan tentang naga dari desa Talo yang sudah diberikannya kekuatan. Setelah itu, ia pun memberikan sebuah kalung naga untuk Shang-Chi dan Xialing sebagai hadiah. Ia pun berpesan kapanpun Shang-Chi merasa tersesat, maka kalung itu akan menuntun jalan untuknya. Keluarga kecil itu hidup bahagia dan damai sampai suatu ketika sebuah kelompok bernama Iron Gang, musuh bebuyutan The Rings, dahulu datang ke rumah mereka. Saat Wenwu sedang keluar, Shang-Chi yang masih sangat kecil tak bisa berbuat apapun ketika Iron Gang datang dan membunuh ibunya. Semenjak kematian Yang Li, Wenwu pun kembali menggunakan cincin-cincinnya dan menghidupkan organisasi Ten Rings. Ia bertekad untuk membantai semua anggota Iron Gang yang telah membunuh istrinya. Sejak saat itu, Shang-Chi dilatih untuk menjadi seorang petarung yang handal. Sampai saat ia beranjak remaja, ayahnya memberikan misi untuk membunuh ketua Iron Gang. Setelah menyelesaikan misi itu, Shang-Chi pun memutuskan untuk meninggalkan dunia yang kelam itu dan kabur ke San Francisco. Bertahun-tahun berlalu semenjak kejadian itu, Shang-Chi hidup sederhana sebagai karyawan hotel bersama dengan sahabatnya yang bernama Katie. Pada suatu hari, ketika ia dan Katie sedang dalam perjalanan ke hotel, Shang-Chi tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang menginginkan kalungnya. Karena Shang-Chi dan pria itu pun memanggil kawanannya untuk menyerang Shang-Chi.
Dengan bakat ilmu diri yang ia miliki, Shang-Chi pun mampu melawan segerombolan pria tersebut. Aksi pertarungan yang menebarkan itu pun direkam langsung oleh seseorang yang juga berada di dalam bis. Setelah berhasil mengalahkan beberapa orang, seorang pria misterius yang datang di kursi belakang tiba-tiba bangun dan langsung mengeluarkan senjata dari tangannya. Dari penampilan pria itu, Shang-Chi tahu betul bahwa mereka adalah bagian dari Ten Ring yang ia utus oleh ayahnya. Oleh karena itu, Shang-Chi pun berusaha untuk mengalahkan mereka semua dengan bantuan Katie. Katie berlari ke arah kemudi bis dan mengikuti rencana dari Shang-Chi. Berkat kerjasama mereka, Shang-Chi dan Katie pun berhasil mengalahkan para anggota Ten Rings. Namun sayangnya, tanpa disadari, anggota Ten Rings yang berhasil merebut kalung dari Shang-Chi. Setelah kejadian itu, Shang-Chi dan Katie pun langsung bergegas pergi ke Macau untuk mencari Xialing, adik perempuan Shang-Chi. Karena kalung yang sama juga dimiliki oleh adiknya, jadi Shang-Chi berpikir bahwa adiknya juga pasti sedang dalam bahaya. Singkat cerita, Shang-Chi dan Katie pun sampai di Macau. Sampai di sana, mereka pun langsung bergegas ke tempat Xialing. Xialing mendirikan sebuah arena tanding ilegal yang cukup besar. Di sana, Shang-Chi pun dipaksa untuk bertanding melawan Xialing. Mengapa demikian? Jadi dahulu saat Shang-Chi meninggalkan rumah, ia sempat berjanji akan kembali dalam 3 hari. Namun kenyataannya, ia malah kabur dan meninggalkan Xialing bersama ayah mereka. Hal itu pun membuat Xialing marah pada kakaknya karena telah meninggalkannya. Setelah pertarungan itu, Shang-Chi pun menceritakan kejadian yang sudah menimpanya. Namun Xialing memintanya untuk tidak perlu khawatir karena ia bisa menjaga diri. Dan benar saja, saat itu juga rombongan Ten Ring pun datang dan menyerang tempat tersebut. Xialing dan anak buahnya langsung bergegas kabur melalui pintu darurat. Sementara Shang-Chi dan Katie terpaksa harus melewati tebing. Saat Shang-Chi melawan anggota Ten Ring, Katie yang tidak bisa bela diri pun hanya bisa pasrah saat tubuhnya hampir saja terjatuh dari ketinggian. Namun beruntung, Xialing dengan sigap langsung menangkap tubuh Katie. Meskipun awalnya pertarungan kedua kubu itu cukup imbang, namun pada akhirnya Wen Wu pun datang ke tempat itu dan langsung menghentikan pertarungan. Setelah itu, Shang-Chi, Xialing dan Katie pun langsung dibawa ke markas Ten Rings. Sesampai di markas Ten Rings, Shang-Chi dan yang lainnya pun makan malam bersama. Semenjak kematian istrinya, Wen Wu diketahui kembali menggali kisah tentang desa Talo. Dari penelitiannya, ia menemukan bahwa di desa Talo terdapat sebuah gerbang misterius. Wen Wu mengaku bahwa akhir-akhir ini ia terus mendengar suara yang meminta Wen Wu untuk membebaskannya dari gerbang tersebut. Nah, karena Shang-Chi dan Xialing tidak percaya pada perkataan ayahnya, maka Wen Wu pun menunjukkan bukti dengan menggunakan kedua kalung dan patung naga. Setelah memasang kedua kalung itu di mata sang naga, semburan air pun tiba-tiba muncul dan membentuk sebuah peta letak gerbang misterius. Jadi inilah alasan mengapa Wen Wu kembali mengumpulkan anak-anaknya agar mereka bisa membantunya. Namun tetap saja Shang-Chi dan Xialing tetap tidak setuju dengan rencana ayahnya, karena bagaimanapun juga mereka tak ingin bertarung melawan desa Talo, desa kelahiran ibunya. Karena keras kepala, mereka semua pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara, mereka pun merencanakan sesuatu agar mereka bisa sampai di desa Talo lebih dahulu dari ayahnya. Beruntungnya, di dalam penjara itu mereka bisa bertemu dengan seorang lelaki bernama Trevor yang mengaku bisa berkomunikasi dengan seekor hewan dari desa Talo.
Nah, dengan arahan dari hewan itulah mereka pun akhirnya langsung berangkat menuju desa Talo. Mereka pun melewati hutan labirin hingga sampai di depan pintu gerbang desa Talo. Setelah melihat air terjun dengan portal dimensi, mereka akhirnya berhasil sampai di desa Talo. Desa Talo dipenuhi oleh makhluk-makhluk mitologi yang sudah berada di sana selama berabad-abad. Di sana Sanchi dan yang lainnya pun disambut oleh para penduduk desa tertua, terutama kakak perempuan dari ibu mereka yang bernama Bibi Nen. Setelah itu, Nen pun menceritakan tentang gerbang kejahatan yang sebelumnya dibicarakan oleh ayah Shang-Chi. Gerbang itu sebenarnya adalah penjara untuk makhluk mitologi kuno yang sangat kejam dan berniat menghancurkan semesta. Nah, para penduduk Talo adalah orang-orang terpilih yang dipercaya untuk menjaga gerbang tersebut. Namun kini ayahnya Shang-Chi telah terpengaruh oleh makhluk itu di sana. Dengan berpura-pura sebagai Yang Li, makhluk itu tahu bahwa dengan kekuatan 10 cincin ayah Shang-Chi pasti bisa membebaskannya. Untuk itu, Bibi Nen meminta mereka semua untuk bersiaga dan menghentikan ayah Shang-Chi. Karena tahu bahwa anak-anaknya pasti akan datang ke desa Talo, jadi sebelum meninggalkan desa, Yang Li sempat menitipkan sesuatu untuk mereka. Hadiah dari Yang Li untuk anak-anaknya ternyata adalah sepasang baju khas desa Talo. Sebelum peperangan dimulai, Shang-Chi, Xia Ling, dan Katie pun berlatih bela diri arah desa Talo. Keesokan harinya, rombongan Tenzing dan Wenwu pun tiba di desa Talo. Tak ingin membuang waktu, Wenwu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk berperang. Dalam peperangan itu, Shang-Chi harus berhadapan langsung dengan ayahnya. Wenwu merasa kecewa karena putranya yang ia latih kini malah menggunakan kekuatannya untuk membunuhnya. Hal itu pun membuat Wenwu sangat marah dan langsung menyerang Shang-Chi dengan ke-10 cincinnya. Karena hal itu, Shang-Chi pun terlempar ke dalam danau dan akhirnya tenggelam. Setelah mengalahkan putra Wenwu pun berjalan mendekati gerbang kegelapan dan langsung menghancurkan gerbang tersebut. Satu persatu burung penghisap jiwa pun mulai terbebas. Sebelum makhluk mengerikan lainnya keluar, Bibi Nen pun menginstruksikan kepada para anggota Tenzing untuk bersatu dengan mereka. Setelah melihat keganasan burung itu, para anggota Tenzing pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan desa Talo. Burung-burung penghisap jiwa pun mulai semakin banyak. Mereka memburu jiwa-jiwa manusia untuk diberikan pada makhluk di dalam gerbang, dimana jika makhluk itu mendapatkan jiwa yang lebih banyak, maka makhluk itu akan semakin kuat. Sementara Shang-Chi yang tenggelam di dalam danau tiba-tiba teringat pada cerita-cerita ibunya. Semasa ia kecil, ibunya sering bercerita tentang naga desa Talo yang merupakan bagian dari Shang-Chi. Hal itu pun berhasil membuat Shang-Chi sadar dan langsung dihampiri oleh naga desa Talo. Alhasil, Shang-Chi pun naik ke punggung naga Talo dan langsung naik ke permukaan. Dengan kekuatan naga itu pun, maka burung-burung penghisap dengan ganas. Setelah itu, Shang-Chi pun pergi menghentikan ayahnya. Pertarungan di antara kedua pun tak bisa terhindarkan. Pada pertarungan kali ini, Shang-Chi menyadari bahwa dirinya ternyata bisa mengendalikan serangan 10 cincin. Meskipun Shang-Chi punya kesempatan untuk membunuh ayahnya, namun ia tidak tega melakukan hal itu. Di tengah pertarungan itu, si penghuni gerbang kegelapan pun akhirnya berhasil bebas. Ketika makhluk itu akan menyerang Shang-Chi, Wenwu pun dengan sigap langsung melindunginya. Karena hal itu, jiwa Wenwu pun dihisap. Sebelum kematiannya pun mampu memberikan 10 cincinnya untuk Shang-Chi. Kemudian Shang-Chi diselamatkan oleh naga Talo yang sekarang telah dinaiki oleh Xia Ling. Alhasil,
Nagatalo dan makhluk itu pun kini bertarung satu sama lain. Ketika makhluk itu sudah semakin kuat, ia pun berniat menghisap jiwa Nagatalo. Beruntung sebuah panah tiba-tiba datang dan menembus leher makhluk tersebut. Rupanya panah itu berasal dari Katy. Nah, kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Shang-Chi dan Xialing untuk melancarkan segala serangan dengan bantuan Xialing dan Nagatalo. Shang-Chi pun menembakkan ke 10 cincinnya dan meledakkan tubuh makhluk itu hingga hancur berkeping-keping. Setelah peperangan itu, Shang-Chi dan yang lainnya melakukan prosesi penghormatan untuk orang-orang yang gugur pada peperangan. Nah, jadi itu baraya alur cerita Shang-Chi The Legend of the Rings. Pada kredit scene-nya, kita diperlihatkan pada Shang-Chi dan Katy yang dihampiri oleh Wong dengan menggunakan cincin portalnya. Setelah ia tahu bahwa Shang-Chi sekarang adalah pemegang 10 cincin, ia pun langsung mengajak Shang-Chi dan Katy untuk pergi ke suatu tempat. Setelah itu, Shang-Chi dan Katy pun diperkenalkan pada Bruce dan Karel. Kemudian Wong mengatakan bahwa cincin yang dimiliki oleh Shang-Chi pertama kali dirasakan di sebuah daerah bernama Kamaraj, di mana cincin itu bertindak sebagai sinyal atau pesan di tempat tersebut. Pertemuan itu dianggap sebagai salam penyambutan untuk Shang-Chi yang kini telah bergabung dengan MCU. Di akhir film kita juga diperlihatkan Xialing yang kini telah menduduki tahta ayahnya sebagai pemimpin dari organisasi Ten Rings. Jadi itu dia baraya alur cerita Shang-Chi and the Legend of the Rings. Semoga baraya suka sama alur ceritanya. Makasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Dah baraya.